Contoh Madura, saya tuh kaget Pak. Ulama udah mulai ikut terlibat juga dengan narkotika. Coba cek benar enggak? Pesantren-pesantren ikut juga Pak. Ini ada apa? Ternyata ada cuan di situ Pak. Jadi nggak ada rasa lelah, nggak ada rasa capek. Mirip kayak narkoba. Mirip narkoba. Kalau di Indonesia sudah apa namanya dilarang itu. Jadi kalau rokok itu haram. Rokok itu haram. Tapi kalau gat itu sambling kopi. Ya. Ada fatwa dari Kom Habaib gitu. Ada itu. Padahal itu teman-teman di Indonesia itu sudah masuk narkoba. Ahmad Rafi itu, Rafi Ahmad itu pernah kena kasus narkoba gat itu tuh, ya. Nah jadi kalau di Indonesia itu banyak itu orang-orang taring yang dipegang kalau makan gat di Indonesia ya. Tapi di sana kata Gus Ajis legal dan Mi'raj pakai muqaddam 70 kali setiap malam di Sidratul Muntaha. Pakai kambing. Pakai kambing. Itu benar pakai kambing. Bahasanya dabah ya. Dabah itu binatang tunggangan. Berkaki 4 ya. Berkaki 4. Bisa kambing dan seterusnya. Atau bisa juga tanknya, tank baja. Oh belum ada ya zaman dulu. Mi'raj pakai muqaddam 70 kali setiap malam ke Sidratul Muntaha. Masya Allah. Meminta apapun kepada makam Habib Umar Al-Muhdar akan dikabulkan. Minta istri lagi juga dikabulkan. Fisik Habib Abdullah Al-Haddad, fisik Nabi Muhammad. Masya Allah. Berarti mirip sama Umar bin Hafid ya. Kurang lebih ya. Iya berarti mirip Umar. Katanya kan Umar bin Hafid mirip sama Nabi Muhammad. Masya Allah. Ada yang takut juga ngelihat wajah. Larangan ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika diadakan haul Habib Ali Al-Habsyi. Masya Allah luar biasa. Pangkatnya apa sih ini orang? Turunan Nabi bukan. Larangan apa ini? Penggambaran wajah Rasulullah seperti Habib Abdullah Al-Haddad dalam keadaan tidur sementara sahabat beribadah. Jadi wajahnya mirip Abdullah Haddad. Betul. Banyak miripnya juga. Oh karena banyak ya. Ada Muhammad bin Thahir Al-Haddad, ada siapa namanya Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, ada siapa lagi tuh Hasan bin Shalih Al-Bahar, dan juga banyak-banyak Habib yang lain yang wajah Rasulullah itu seperti mereka ya. Merekanya mirip enggak itu satu dengan yang lainnya? Enggak mirip padahal. Berarti wajahnya Rasulullah banyak dong. Betul ya. Data muka mungkin. Ini enggak masuk akal ini. Luar biasa ya. Ajaran begini kok ada yang percaya ya. Karena rokok Rasulullah SAW keluar dari majelis Habib. Rasulullah nggak suka rokok katanya. Sukanya cat apa tuh? Mereka gat. Kot. Itu gimana tuh? Coba ceritain. Jadi orang-orang Harif. Kot itu apa namanya pucuk dari tanaman yang muda ya. Nah kemudian kalau cara konsumsinya itu si pucuk daun ini dikunyah. Nah kemudian nanti dikumpulkan di pipi. Nah jadi yang diambil itu sarinya ya. Dari menyerap sari itu maka tubuhnya itu akan fresh, jadi nggak ada rasa lelah, nggak ada rasa capek. Mirip kayak narkoba. Mirip narkoba. Kalau di Indonesia sudah dilarang itu. Kalau teman-teman Gus Ajis yang dari Balawi ada yang makan itu nggak? Nggak kelihatan sih, ada 1-2 mungkin. Jadi kalau ada nggak fatwa Balawi yang mengharamkan gat itu? Gat itu diharamkan nggak? Disamakan dengan kopi ya. Disamakan dengan kopi. Disamakan dengan kopi. Allah. Jadi kalau rokok itu haram. Rokok itu haram. Tapi kalau gat itu sambling kopi. Ya. Ada fatwa dari Kom Habaib gitu. Ada itu.
Padahal itu teman-teman di Indonesia itu sudah masuk narkoba. Gat itu sudah masuk narkoba. Rifai, Rafli, Ahmad Rafi itu, Raffi Ahmad itu pernah kena kasus narkoba Gat itu tuh, ya. Nah, jadi kalau di Indonesia itu banyak itu orang-orang tarim yang dipegang kalau makan Gat di Indonesia ya. Tapi di sana kata Gus Ajis legal dan difatwakan, ada fatwa Balawinya juga. Seingat saya ada, nanti bisa dicek. Iya, itu ada fatwa dari Balawi yang mengatakan itu tidak haram katanya, bahkan sama dengan kopi. Kalau rokok yang dihalalkan oleh NU, dia haramkan. Padahal kan oleh NU itu halal. Ya artinya makro lah, ada yang mubah, ada yang makro. Tapi kalau Balawi haram ya. Berarti Bahar Smith itu nggak pakai ilmunya Balawi, dia pakai NU dia. Pakai NU ya, pakai NU ya. Yang enak-enak dia pakai NU. Menyamai mukjizat Nabi Isa, Habib Ali hidupkan mayat, sembuhkan orang buta dan kusta. Ini maksudnya Alwi bin Pakai Muqaddam ini ya? Alwi bin Pakai Muqaddam. Oh, jadi anaknya Pakai Muqaddam bisa menghidupkan orang mati, dulur-dulur. Makanya kalau nggak beli buku ini, ya nyesel nggak dapat cerita-cerita yang luar biasa. Apa ini? Habib Abu Bakar Al-Adni, Habib masuk kubur lihat jenazah sedang sholat dengan khusyuk. Oh, masuk kuburan. Akhirnya ada jenazah lagi sholat. Ya. Masya Allah. Habib bawa kapal perahu ke alam barzah. Emang alam barzah itu lewat laut? Kok bisa bawa perahu? Ya, gak ada ya. Masya Allah, ini Habib ini luar biasa. Habib Salim bin Abu Bakar wafat, malaikat di neraka liburan dan ahli neraka bersenang-senang. Ruhnya Habib Salim bin Abu Bakar Al-Atas ada di Baitul Ma'mur bersama Nabi. Masya Allah. Masjid Abu Bakar bin Salim terbangun dari surga. Masjidnya ya? Masjidnya. Ini luar biasa. Ini kalau kita nyari yang begini di komik-komik susah. Ini ada lagi khurafat Habib menghalalkan perkara haram. Amal ibadah Habib dan para muhibin diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi para muhibin ini berbahagialah bahwa amal ibadahnya akan diterima langsung oleh Nabi Muhammad, enggak oleh malaikat Raqib Atid. Taubat muhibin meski sudah di dalam kubur masih diterima. Na'udzubillah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Ada huwa asy-syari'ah al-islamiyah, bahwa taubatnya seorang hamba itu diterima Allah sebelum dia itu sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut, nyawa sudah dari tenggorokan, tidak diterima lagi. Itu ajaran Islam. Tapi ajaran Balawi, mereka bisa taubat walau sudah mati di dalam kubur. Dan ini ada di dalam bukunya Gus Aziz Jazuli dan Kiai Ihya, membongkar khurafat Habib Balawi yang tidak punya, nyesel seumur hidup. Kalau saya punya,